Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor properti. Bagaimana kinerja, kemudian peluang dari sisi penjualan di tahun kelinci air. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, memasuki tahun 2023, industri properti masih terus berjuang untuk mempertahankan kinerja produksi dan penjualan properti di tanah air. Meski demikian, real estate Indonesia masih menatap optimis seiring dengan membaiknya laju perekonomian dan terjaganya tingkat inflasi nasional. Industri properti masih akan melanjutkan perjuangan untuk menjaga kinerja produksi dan penjualan properti baik komersil maupun bersubsidi di tahun 2023 atau tahun kelinci air ini. Hal ini mengingat kontribusi sektor properti sebesar 13,6% terhadap PDB nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 8,5 juta pekerja atau 6,95% dari total tenaga kerja nasional di tahun 2020. Sektor properti juga memiliki multiplier effect dan rantai pasok terhadap 175 industri lain yang memiliki kandungan lokal sangat tinggi. Data Real Estate Indonesia mencatat total jumlah rumah komersil yang telah terjual sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 sebanyak 104.333 unit dan menyisakan 84.990 unit yang belum terjual. Adapun dari sisi wilayah, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penjualan properti terbanyak di tahun 2021, menyusul Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sementara itu, total rumah subsidi yang telah terjual oleh REI di tahun 2020 hingga 2022 sebanyak 422.132 unit dan 247.397 unit belum terjual dengan berkontribusi terhadap 47,5% penjualan rumah subsidi dari seluruh asosiasi. Kemudian Provinsi Jawa Barat kembali menduduki posisi pertama sebagai wilayah penjualan properti terbanyak di tahun 2021. Selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Real Estate Indonesia juga mencatat sejumlah tantangan yang akan dihadapi pengembang properti di dalam negeri, diantaranya adalah terhambatnya berbagai layanan publik dalam proses perizinan pada industri properti sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan peraturan turunannya terkait NIB, PBG, KKPR, dan persetujuan lingkungan. Kemudian terhambatnya layanan persetujuan bangunan gedung atau PBG di daerah, adanya ketentuan lahan sawah dilindungi atau LSD yang bertentangan dengan ketentuan rencana tata ruang, sebelum adanya kepastian kenaikan harga jual bagi rumah subsidi untuk MBR, serta suku bunga kredit yang masih tinggi baik bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk KPR. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tantangan sektor properti di tahun kelinci air, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Bu Pras, pemirsa IDX semua. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Oke, salam sehat juga Pak Bambang. Ini menarik kalau kita cermati dengan sektor properti setelah tahun 2022 ini menjadi tahun tantangan lah. Harus menciptakan pijakan yang kuat untuk tahun 2023. Kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan tahun lalu. Kinerja, produktivitas, kemudian penjualan sektor properti ini. Pak Bambang, silakan. Ya, kalau kita lihat di 2022, kita mengalami satu pertumbuhan yang cukup besar ya, hampir 14%, 13, sekian. Dan itu tentu disebabkan salah satunya adalah PPNDTP. Jadi masyarakat yang tadinya menahan diri, kemudian terjadi perbaikan dan ada kesempatan untuk mendapatkan properti dengan harga yang dalam tanda petik diberikan insentif oleh pemerintah, membuat terjadi diskonted PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Dan itu tumbuhnya sangat bagus, khususnya untuk perumahan-perumahan yang menengah ke atas dan ready stock. Dan itu berlanjut sampai dengan akhir September yang lalu. Tapi di tahun 2023 ini kita masih coba perjuangkan agar fasilitas tersebut masih bisa berjalan. Ada satu fasilitas yang BI telah berikan sampai dengan Desember 2023 yaitu LTV 0%. Jadi memungkinkan untuk menjual properti dengan DP 0%. Tapi itu perlu diimbangi dengan insentif-insentif yang lain.
Tapi secara keseluruhan kita melihat bahwa MBR dengan fasilitas perkreditan subsidi, asalkan pemerintah menyiapkan dananya, market terus berkembang. Sedangkan menengah dan menengah ke atas yang perlu memang kita harus siapkan insentif tambahan, mudah-mudahan akan menjadi booster ke depan. Oke, Demikian, Mas. kalau kita lihat dari sisi jenis properti begitu yang paling mendominasi angka penjualan di tahun lalu itu yang seperti apa ini Pak Bambang? Pasti sampai dengan sekarang landed adalah market yang terbesar karena dengan adanya landed dia punya tanah yang dimiliki itu menjadi daya tarik. Berbeda dengan mungkin yang strata, tapi strata sendiri punya kelebihan yang lain, tapi landed punya kepemilikan yang lebih pasti. Sehingga mungkin lebih dari 70% adalah landed house atau rumah tapak. Baik, itu dia yang mendominasi tahun 2022 lalu. Insentif nampaknya memang menjadi booster. Nah, menatap tahun 2023, tahun kelinci air ini, Anda melihat bagaimana proyeksi dan potensi dari pertumbuhan dari industri properti sendiri, Pak Bambang? Ya, kalau kita lihat kemarin kita telah tumbuh dengan baik, walaupun tentu ditambah dengan adanya booster membuat percepatan menjadi makin cepat. Oke. Nah, di tahun 2023 ini tentu kita lihat bahwa tahun kelinci air, unsur air menjadi unsur yang dominan. Sedangkan properti kalau kita lihat unsur dominannya adalah tanah. Nah, diharapkan tanah itu dengan adanya air menambah kesuburan sehingga bisnis properti akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Wow. Yang pasti ancaman tetap ada. Ya. Kita melihat bahwa potensi terjadi resesi, hampir sepertiga negara di dunia berpotensi mengalami resesi. Dan saat ini ada 47 negara yang telah menjadi pasien IMF. Tapi syukurlah Indonesia menjadi salah satu negara yang tumbuh dengan baik dan punya ketahanan secara finansial yang memadai. Dan diharapkan ini menjadi satu modal supaya pertumbuhan perekonomian menjadi tumbuh baik, apalagi dengan PPN DTP nanti bisa diberikan lagi misalnya. Dan adanya pencabutan pembatasan COVID ya. Jadi dengan adanya pembatasan COVID dicabut, ekonomi makin bergerak. Kita tiap hari lihat di mana-mana macet, artinya ekonomi sudah mengalah ke arah normal. Baik. Tadi kalau kita cermati memang garis bawahnya kaitannya dengan insentif begitu. Nah, beberapa waktu lalu juga kita juga pernah bersama begitu dalam diskusi begitu Pak Bambang, kenaikan harga bahan baku ataupun bahan bangunan ini juga menjadi salah satu hal yang krusial mempengaruhi pergerakan dari harga produk properti sendiri. Dan bagaimana Anda melihatnya di tahun 2023 ini? Ya, memang dengan adanya kenaikan BBM di September yang lalu yang membuat kenaikan bahan bangunan itu cukup signifikan, hampir rata-ratanya mencapai 30% lebih. Otomatis secara keseluruhan sebenarnya kita berharap ada satu kenaikan sekitar 10% lah minimal gitu. Dan untuk MBR dengan adanya fasilitas FLPP yang masih harganya sama, memang mereka punya potensi untuk mendapatkan harga rumah dengan harga yang saat ini masih belum naik. Tapi ke depan kita memang berharap ada sedikit perubahan, penyesuaian lah kita bilang ya, bukan kenaikan tapi penyesuaian karena adanya kondisi yang seperti saat ini. Dan kami mengusulkan kurang lebih sekitar 7% dan diharapkan ke depan kenaikan ini tidak akan menghalangi masyarakat untuk bisa membeli properti. Karena kan juga income secara tahunan pasti akan ada kenaikan juga. Jadi 7% saya rasa satu angka yang cukup moderat ya, agar properti bisa tumbuh dan berkembang, masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang masih kompetitif. Menarik kalau kita cermati di satu sisi memang ada penyesuaian harga, baik yang diharapkan adalah rumah bersubsidi, kemudian yang menengah sampai dengan rumah mewah. Dan ini kaitannya juga dengan backlog perumahan yang 12,5 juta unit ini. Dan bagaimana teman-teman pengembang, Ray dan juga mungkin asosiasi lainnya dalam mengejar bahwa backlog ini juga bisa semakin kecil begitu Pak Bambang? Memang satu hal yang tidak kita bisa hindari adalah pertumbuhan penduduk diimbangi dengan suplai perumahan khususnya subsidi belum seimbang sehingga setiap tahun backlog itu menjadi naik. Kita tentu berharap kalau untuk MBR peran serta pemerintah lah yang paling besar karena perumahan ini sebenarnya adalah kewajiban pemerintah untuk warga negaranya. Sedangkan yang kita harus perjuangkan dengan segala trik dan kreativitas tentu adalah perumahan non subsidi, dan perumahan non subsidi saat ini ya kita perlulah
bantuan-bantuan dari pemerintah dengan insentif yang saat ini masih belum turun lagi nih, Mas. Nah, itu dia. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai insentif nih, PPNDTP itu apakah memang berpeluang dilanjutkan di tahun 2023 ini? Mengingat kan kemarin itu karena kita tahu ada pandemi, sementara pandemi mulai meredat, kemudian PPKM yang sudah dicabut begitu Pak Bambang. Anda melihat potensinya tetap terbuka atau bagaimana? Karena itu yang terbukti memang menjadi booster di tahun 2022 lalu untuk properti. Betul, kita melihat bahwa kemarin dengan insentif yang cukup masif, respon masyarakat juga bergerak dengan membeli properti secara masif juga gitu. Jadi kita melihat bahwa ini ada korelasi yang positif. Memang sampai hari ini kami belum mendapatkan satu green light, tapi kita harapkan dan kita perjuangkan terus agar ke depan bukan hanya insentif untuk PPNDTP, tapi mungkin juga ada banyak faktor-faktor lain lah, seperti misalnya juga masalah BPHTB yang saat ini masih 5%, diharapkan itu bisa turun sehingga secara tidak langsung juga mendiskontit harga properti, juga dengan PBB yang makin hari makin tinggi, lebih tinggi daripada real market misalnya, itu bisa disesuaikan. Dan banyak insentif-insentif ataupun mungkin juga kreativitas yang harus kami lakukan sehingga properti tetap eksis. Nah, itu dia. Strateginya seperti apa begitu yang tengah disiapkan oleh pengembang properti nih, baik yang untuk mewah, kemudian menengah, dan juga MBR. Apakah yang menengah atas ini tidak perlu banyak melakukan penyesuaian atau inovasi karena memang marketnya juga berbeda sendiri begitu Pak Bambang? Ya, memang sih kalau kita lihat di tahun 2022 yang lalu, market pembelian properti di atas 1 miliar ternyata tumbuh dengan cukup signifikan, lebih dari 50% minat mereka untuk membeli. Artinya sebenarnya daya beli itu ada, hanya mereka mungkin perlu diyakinkan bahwa semuanya aman ya, karena 2023 ini juga kita tidak akan lepas dari tahun politik. Otomatis tahun ini kita berharap tahun kelinci air ini membawa kemakmuran, karena kan kelinci melambangkan kemakmuran, kedamaian. Kita harapkan juga Indonesia akan tumbuh berkembang dengan suasana yang damai, walaupun mungkin masih ada sedikit gejolak-gejolak, tapi diharapkan tidak membuat perubahan yang drastis lah dalam bisnis. Oke, tantangan berikutnya, kita tahu bahwa properti ini juga sangat rentan ya terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia yang hari ini juga sedang menggelar rapat Dewan Gubernurnya. Begitu hasilnya memang banyak pihak memprediksikan ada peluang naik sekitar 0,25% atau 25 basis point. Sejauh mana dampaknya terhadap sektor properti? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan hambatan apa saja yang berdampak terhadap penjualan properti. Ini data per kuartal 3 tahun 2022 lalu. Ada beberapa poin. Yang pertama ada kenaikan harga bahan bangunan ya. Ini sekitar 25%. Kemudian ada persoalan perizinan atau birokrasi 15%. Suku bunga KPR perbankan yang tinggi 11%. Kemudian proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR itu ada 12%. Dan perpajakan BPHTB dan sebagainya ada poin sekitar 9% begitu ya. Persentase hambatan yang dialami dari sektor properti di tahun 2022. Berikutnya kinerja penjualan rumah komersil ini sampai dengan tahun 2022 terjual itu sudah sebanyak 104.333 unit dengan wilayah penjualan terbanyak di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah untuk yang komersil. Sementara untuk rumah bersubsidi kinerja penjualannya terjual sebanyak 422.132 unit dengan wilayah penjualan adalah Jawa Barat masih menempati posisi pertama untuk bersubsidi, kemudian Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kita lihat per Desember memang sudah mencapai 5,5% setelah cukup panjang ditahan oleh Bank Indonesia di level 35%. Kemudian di Agustus mulai mengalami kenaikan sampai dengan Desember lalu 5,5%. Berikutnya inflasi yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya juga di sektor properti. Kita lihat pergerakannya sempat mencapai level tertinggi dari Desember 2021 sampai dengan November 2022 itu adalah pada September lalu 5,95%. Namun sampai dengan November cenderung turun, Oktober 5,71, kemudian November menjadi 5,42% untuk pergerakan secara tahunan inflasi nasional.
Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya, Pak Bambang, kalau kita cermati dengan kondisi yang tadi begitu, angka penjualan di tahun 2022 ditambah lagi dengan nampaknya pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia cukup agresif dalam beberapa bulan terakhir. Anda melihat sejauh mana, Pak, sensitivitas dari suku bunga acuan terhadap penjualan properti? Silakan. Iya, kalau kita lihat memang dalam 1-2 hari ini kan memang BI akan melakukan meeting dan ada kemungkinan terjadi kenaikan 25 basis poin lagi ya, menjadi 5,75%. Oke. Dan ini memang agak sedikit mengkhawatirkan karena memang untuk perumahan-perumahan khususnya yang MBR, sensitivitas terhadap bunga itu tinggi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kenaikan suku bunga ini akan menyebabkan kenaikan angsuran, sedangkan mereka kemampuan untuk membelinya kan maksimum 1/3 dari penghasilan. Jadi kalau terjadi perubahan 1% sehingga membuat terjadi kenaikan angsuran sampai 100-200 ribu misalnya, itu akan menyebabkan yang tadinya mereka siap untuk membeli properti menjadi tidak qualified lagi gitu. Khusus untuk MBR. Makanya kita mengharapkan suku bunga untuk MBR ini menjadi prioritas pemerintah karena ini merupakan area yang sangat besar marketnya, kebutuhannya sangat tinggi, tapi rawan terhadap kenaikan suku bunga. Sedangkan untuk suku bunga komersial, kita melihat bahwa potensi kenaikan memang saat ini sudah sedikit naik ya, mungkin 1%, 1,5%. Tapi kita melihat dalam hal ini sektor perbankan juga membantu kami dengan suku bunga yang kompetitif. Kita harapkan kerjasama ini tetap berlanjut dan tentunya kami sebagai developer juga harus membuat satu terobosan. Apakah itu tadi kan kita ada kesempatan membuat LTV 0%, yaitu DP. Down payment itu menjadikan salah satu kesulitan orang membeli properti. Tapi di sisi lain down payment itu juga menjadi penyaring ya, agar konsumen yang membeli itu memang potensial dan punya kemampuan untuk melakukan KPR berkelanjutan. Makanya kita akan membalans itu dan tentu itu menjadi bagian dari strategi setiap developer bagaimana cara mereka survive dan memberikan insentif-insentif secara internal ya. Artinya kita memberikan apakah itu subsidi bunga, DP yang lebih bisa terjangkau ataupun diatur. Jadi intinya adalah daya beli itu tetap harus dijaga agar mereka tetap bisa membeli properti dengan baik. Oke, nah dengan kondisi seperti saat ini, apakah juga akan berdampak terhadap angka penjualan di tahun 2023, Pak Bambang, untuk MBR? Kemudian apakah juga berpengaruh terhadap rumah menengah atas ataupun masuk kategori mewah? Kita melihat bahwa untuk MBR selalu marketnya lebih besar daripada supply-nya. Kapasitas pembelian mereka itu bukan dibatasi oleh keinginan, tapi dibatasi oleh kemampuan. Karena itu kita melihat bahwa potensi market ini harus kita jaga dengan yang tadi saya bilang bahwa pemerintah harus menjaga suku bunga subsidi ini tetap terjangkau dan yang terpenting juga selain terjangkau juga tersedia karena kadang-kadang kebutuhan itu cukup besar tapi supply dari KPR subsidi ini yang kadang-kadang sedikit juga mungkin agak terhambat. Nah, kita harapkan ke depan makin lancar dan kita bisa mencapai target lebih dari 1 juta rumah per tahun ke depan. Ya untuk menengah atasnya tidak terlalu terdampak ya berarti Pak? Sebenarnya kalau menengah ke atas kita bisa bagi dua ya. Kalau yang satu sifatnya yang benar-benar atas mereka tentu lebih melihat potensi ataupun faktor sebagai investasi. Karena properti itu jangan lupa bukan hanya sekedar shelter atau rumah untuk tinggal, tapi dia merupakan bagian dari investasi mereka, portfolio mereka. Yang penting kita bisa membuat keyakinan bahwa potensi area yang kita jual itu mempunyai masa depan, itu pasti akan tumbuh berkembang. Sedangkan yang menengah dan menengah agak ke bawah ini yang sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau kita memang sering menggunakan istilah MBR, lalu menengah dan ke atas, sebenarnya ada di tengah-tengah itu adalah MBT, masyarakat berpenghasilan tanggung. Gitu baik ya. Jadi kenapa tanggung?
mereka secara finansial sudah sedikit di atas MBR, tapi Yes. secara kemampuannya sebenarnya belum setinggi yang di menengah ke atas. Dan tentu mereka sangat price sensitif ya dengan income seperti itu. Tapi ditambah lagi dengan tanpa subsidi, otomatis mereka harus membayar bunga komersial, maka dengan pinjaman yang sama, angsuran yang dia harus bayar bisa 50-60% lebih tinggi daripada yang disubsidi. Oke. Nah, padahal kalau kita lihat MBT ini sebagian besar adalah kaum muda, kaum milenial Itu yang dia. punya potensi. Nah, dan boleh dibilang mereka lah masa depan Indonesia kan. Jadi mereka juga harus punya kesempatan yang sama untuk memperoleh perumahan yang layak untuk mereka. Nah, Makanya apakah mungkin ya? apakah mungkin misalnya pemerintah juga memberikan insentif khusus untuk kaum MBT ini? Oke, nah itu dia. Apakah ini menjadi prioritas seperti yang Anda katakan begitu? Pemerintah insentif juga bisa bergeser begitu ke masyarakat berpenghasilan tanggung ini. Menarik sih kalau kita lihat istilah ini, Pak Bambang. Jadi karena akan menjadi suatu posisi yang serba salah. Mau beli rumah dengan kategori MBR tidak masuk kategori, membeli ke atas pun tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dan ini bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan sehingga kebutuhan perumahan mereka juga terpenuhi karena kan jumlahnya banyak kalau kita bicara mengenai generasi milenial, Gen Z begitu Pak Bambang. Betul. Tentu yang kita harapkan bukan menggeser ya. Kalau menggeser kan artinya mengurangi MBR untuk ke MBT. Wah, itu akan menjadi masalah yang lain gitu. Tapi yang kita harapkan adalah ada insentif tambahan lah untuk mereka atau ada perhatian. Misalnya apakah untuk MBT itu mendapatkan subsidi bunga tapi tidak sebesar MBR misalnya, apakah 50% atau berapa, sehingga mereka itu tetap mampu membeli dengan sedikit bantuan, tapi mereka juga tetap bisa berjuang untuk membayar KPR ataupun angsuran itu dengan baik. Nah ini yang memang belum sampai ke satu perumusan yang pasti, tapi kami sendiri di developer sudah berusaha membidik MBT ini menjadi salah satu market di tahun ini ya. Kita dengan membuat rumah-rumah yang relatif kecil atau mungil sehingga harganya terjangkau. Kemudian yang kedua dengan usia mereka yang relatif muda, maka waktu KPR-nya juga bisa akan lebih panjang kan otomatis kan. Mereka yang kalau misalnya usianya udah 35 dan sebagainya, mereka maksimum kan hanya 20 tahun. Tapi kalau MBT ini yang umurnya baru 20-an, mereka bisa ditarik ke belakang menjadi angsuran sampai dengan 30 tahun misalnya. Lalu juga ada sistem yang kita kenal dengan namanya balloon payment. Balloon payment atau angsuran berjenjang ya. Jadi kita lihat orang-orang yang di level ini punya potensi untuk tumbuh dan berkembang income-nya. Tapi di awal saat ini mungkin mereka belum sampai ke titik yang memang mampu untuk membeli properti secara komersial. Mungkin apakah ada semacam untuk 3 tahun pertama misalnya ada subsidi lebih, kemudian 5 tahun dan sebagainya, sehingga dia angsurannya akan makin tinggi sesuai dengan kenaikan pendapatan mereka. Ujungnya mereka tetap bisa mendapat properti dengan harga yang kompetitif saat ini. Baik Pak Bambang, kisaran di harga berapa sih properti yang akan diserbu oleh konsumen di tahun 2023 ini? Ya Pak Bambang, kalau kita bicara mengenai rentang harga begitu di tahun 2023 yang sesuai dan ideal lah bagi para konsumen, baik yang MBR maupun MBT tadi, itu di rentang berapa sih Pak idealnya? Iya, kalau kita bicara ideal pasti konsumen berharap tidak ada kenaikan ya. Tapi kami sebagai produsen tentu juga nggak bisa berbisnis tanpa ada profit. Tentu harus yang balance ya. Kita berharap untuk MBR kan kita sedang mengajukan dan di angka kurang lebih sekitar 7-8%. Kita harapkan itu segera bisa terwujud. Sedangkan kalau MBT saya rasa yang paling utama adalah ya itu tadi, kita bisa memberikan mereka kemudahan dan kita juga harus melakukan kreativitas agar market ini tetap bisa tumbuh. Nah sebenarnya yang market yang sebenarnya sempat mati dan kondisinya juga relatif masih agak belum tumbuh adalah untuk market yang di atas 5 miliar atau kita bilang high end property. Nah saat ini sebenarnya pemerintah juga telah memberikan bukan insentif tapi aturan ya untuk pembelian properti asing, di mana untuk Jakarta dan sekitarnya untuk rumah-rumah di atas 5M bisa dimiliki oleh asing, lalu di daerah tentu sekitar Jawa Barat dan sekitarnya ada yang sekitar 3M, dan yang terendah adalah minimal 1M untuk sekeliling Indonesia. Dan untuk apartemen pun di atas 3M. Otomatis kalau kita melihat bahwa
market atas ini juga bisa kita grab. Salah satunya pemerintah juga selain memberikan insentif aturan juga memberikan kemudahan di kependudukan ataupun visa, yaitu mereka bisa mendapatkan second home visa, di mana properti asing yang dimiliki itu mereka bisa stay di Indonesia sampai dengan 10 tahun dengan segala aturan yang nanti dibentuk. Saya rasa aturan itu sudah ada, tinggal masalah aplikasinya nanti. Oke, tapi marketnya sendiri bagaimana potensinya untuk itu masuknya mewah begitu ya kalau kita lihat di atas 1,5 miliar tadi, dan kepemilikan untuk asing sejauh ini payung hukumnya apakah sudah cukup jelas dan pengembang tahu atau bagaimana? Iya, memang salah satu kendala dari kepemilikan asing adalah aturan teknisnya. Kadang-kadang kita ketemu notaris, mereka pun belum siap untuk melakukan transaksi dengan asing ya. Oke. Kadang-kadang mereka masih dalam tanda petik punya persepsi bahwa untuk membeli properti harus punya NPWP misalnya. Dengan NPWP itu kan tidak mungkin dimiliki oleh orang asing gitu. Iya. Kemudian yang kedua misalnya mereka juga harus punya misalnya rekening di Indonesia. Sedangkan perbankan Indonesia aturan untuk asing yang baru muncul dari luar negeri datang ke Indonesia secara langsung tentu ada kesulitan. Jadi banyak hal-hal teknis yang memang harus segera dibenahi, tapi kita melihat potensinya sangat besar. Jadi kalau Bung Pras bayangkan, misalnya setiap tahun aja kita bisa menjual 10.000 rumah aja. Nggak perlu banyak-banyak, 10.000 rumah ke properti yang dengan harga average-nya 5 miliar. Artinya ada 50 triliun dana fresh yang akan masuk ke Indonesia. Itu hanya 10.000. Baik, itu jadi dia potensi berarti. ini yang perlu kita garap. Iya, berarti Cuma banyak memang ya. ada kekhawatiran kan, betul. Dan kekhawatiran yang ada di masyarakat itu adalah begitu asing masuk harga properti akan berantakan misalnya. Padahal aturannya itu kan memang untuk asing yang level atas, bukan untuk yang di sektor menengah ke bawah. Oke, berarti semua lini harusnya bisa digarap begitu untuk sektor properti ya, MBR, MBT, mewah dan juga asing begitu ya. Potensinya tahun 2023 ini harusnya menjadi momentum juga nih untuk bisa meningkatkan kinerja penjualan sektor properti begitu ya Pak Bambang. Baik, Pak Bambang, ini waktu terbatas. Terima kasih banyak loh atas waktu dan sharing yang Anda berikan ya, insight-insight yang menarik terkait dengan sektor properti dan tantangannya di tahun 2023 ini. Semoga sukses Pak untuk penjualan properti di tanah air, kemudian MBR-nya bisa mendapatkan rumah, MBT juga bisa mendapatkan rumah begitu. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan salam sehat Pak Bambang. Terima kasih banyak Mas Pras, sukses terus semuanya.